إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد عبد الله البنجان وصولهم وفرعهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana 'ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis shalihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita masih menyambung pembicaraan kita minggu yang lewat, yaitu berkaitan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan di waktu yang lewat. Ada 12 tanda yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena momen pada malam ini adalah malam pertama daripada bulan Rajab Al-Mukarram, bulan Rajab yang mulia, yang mana keagungan dan kemuliaan bulan Rajab ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ungkap di dalam kitab beliau yang bernama Al-Gunyah. Rajab kemuliaannya terkandung di dalam kalimat Rajab tersebut, yang mana Rajab itu ada 3 huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, yang ketiga Ba. Ra artinya adalah rahmatullah, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya di bulan Rajab ini terkhusus bagi mereka para pendosa atau orang-orang yang berbuat dosa. Rahmat dan kasih sayang itu adalah berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkenallah dengan bulan Rajab juga disebut dengan Syahrul Istighfar, bulan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkenallah dengan istighfar Rajab, kalimat atau doa bacaan istighfar yang dibaca di bulan Rajab. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan itu adalah sebuah rahmat yang besar. Karena tanpa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka semuanya akan menjadi permasalahan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dosa menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dosa akan menjadi masalah di alam barzah, dosa akan menjadi masalah di alam akhirat. Karena apapun yang terhalang dalam kehidupan kita biasanya disebabkan karena dosa. Diibaratkan dosa itu, hidup itu bagaikan saluran. Kalau salurannya kada lancar, berarti ada pampan. Nah, pampan nang menutupi, berarti ada sesuatu benda nang maulah pampan tersebut. Maka dosa itulah sebagai pampannya nang maulah saluran kada mengalir. Maka dibutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala agar saluran itu menjadi bersih kembali, maka akan menjadi lancarlah semua saluran dalam kehidupan. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berupa rahmat Allah yang besar, karena tanpa ampunan semua jadi permasalahan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Jim. Jim itu adalah judullah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali berbicara kemurahan pasti ada hubungannya dengan rezeki. Karena jud itu adalah sifat pemurah. Orang yang pemurah disebut Jawad, maka Allah disebut Jawadun Karim. Jud itu bagaikan orang memiliki duit 100.000 lalu diberikannya kepada orang lain sebanyak 75.000 rupiah. Itulah jud pemurah. Ini kalau digambarkan dengan manusia. Kalau Allah, murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dibandingkan dengan kemurahan kita. Cuma gambaran dengan kehidupan kita, pemurah itu, jud itu 75% miliknya diberikan kepada orang lain. Dia hanya mengambil 25%. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kemurahannya yang berupa rezeki di bulan Rajab. Artinya ada sangat bagus menuntut rezeki yang halal
mungkin hendak banyak, itu di bulan Rajab. Setelah istighfar, saluran bersih, maka saluran sudah bersih dengan istighfar, rezeki tinggal menunggu pemberian kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa yang melazimi, siapa yang mengakalkan, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala likulli hammin farajan. Allah jadikan setiap duka citanya ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Bahkan wa razaqahullah subhanahu wa ta'ala min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari sisi dia tidak mengira, dia tidak bisa menyangka kapan rezeki itu datangnya, berapa jumlahnya, sering tidak terduga datangnya, sering tidak terduga betapa banyaknya jumlahnya. Artinya menorang hendak amalan nek bulan Rajab ini nambah kaitan lawan rajaki bagus. Umpama orang hendak mengamalkan surah Al-Waqiah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqran abadan." Siapa yang membaca surah Waqi'ah setiap malam walau sekali, orang itu tidak akan pernah dikenai atau tidak akan mengenai lawan dia kepakiran selamanya. Bahasa kita, hidup kada akan susah. Dalam sebuah keterangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagi orang yang ingin rezekinya mudah, lancar, ayolah amalkan surah Al-Waqi'ah sebanyak 3 kali pagi, 3 kali sore. Tapi diamalkanlah dulu selama 40 hari. Selama 40 hari jangan tahalat. 3 kali habis sembahyang subuh, 3 kali habis sembahyang asar. Kada terbaca imbah asar, boleh dibaca imbah maghrib. Insya Allah rezekinya lancar. Nah, supaya 40 hari mulailah, mungkin mulai subuh nih. Subuh nih kan awak ini menurut kalender atau menurut pantauan Nahdlatul Ulama, awal Rajab itu malam ini, bukan malam kemarin, tapi malam ini. Lalu dia mulai pagi esok, mulailah baca Waqi'ah 3 kali. Doanya silahkan doa nang manapun, tanpa doa kada apa-apa, lebih bagus lagi pakai doa. Karena habis asar baca lagi 3 kali. Bila kada terbaca habis asar, baca habis maghrib. Sampai 40 hari tontong bulan Rajab tuh. Maka sambung 10 hari Sya'ban. Insya Allah apa yang dijelaskan dalam fadilat surah Al-Waqi'ah itu akan didapatkan terkhusus di bulan Rajab ini. Allah melimpahkan kemurahannya berkaitan dengan rezeki. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah ba. Ba itu adalah birrullah. Apa yang dimaksud birrullah? Kebaikan Allah. Kebaikan ini biasanya adalah orang yang bir. Orang bir. Nangaran bagus itulah. Kalau bahasa kitab birrun. Kalau orang mau unjuki kita, biasanya umpamalah mantari kita kulak.
lalu kita balas lawan umpama lawan soto, itu kadabir. Orang tuh belum baik dikatakan. Kenapa? Itu hanya mukafaah, saling membalas. Tapi bukan berarti jahat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza apabila seseorang berbuat ma'ruf, berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu," kata Nabi, balas. Fa illam tajid, jikalau kamu tidak bisa mendapatkan barang untuk membalas atau kada sanggup membalas, doakan. Tapi sifatnya masih mukafaah, masih membalas ngarannya, saling berbalas. Nah, yang namanya bir, yang namanya baik itu orang kada memberi, seorang memberi. Itu baik, itu nangaran birun tuh. Nangaran birun tuh orang kada memberi ke daloninya. Bahasa kita tuh, jangankan bahasa kita minta buah, lumbuk sebiji aja di belakang rumah itu kan memberi. Lumbuk sebiji aja, lumbuk parawit kan biasanya di belakang rumah itu kan memberi lumbuk aja. Nah, apalagi nang lain, walaupun orang bersifat nangkai itu, inya tetap memberi lawan orang itu. Kenapa? Diberinya orang itu. Ini ngaran orang ini disebut birrun. Inilah orang baik. Ini gambaran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada perumpamaan, tapi untuk sekedar kita paham, ini lawan manusia. Bagi Allah yang mempunyai sifat maha sempurna, jangankan orang nang kada sembah, mungkin jangankan orang nang sembahyang, orang nang balang kambingan, orang nang maksiat sekalipun, yaitu diberi Allah Ta'ala. Itu diberi Allah Ta'ala. Orang maksiat sekalipun yaitu diberi Allah. Bahkan orang kufur, orang kafir sekalipun, yaitu diberi Allah Ta'ala. Itu diberi Allah Ta'ala. Buktinya, lihat orang maksiat kadang-kadang pemberian Allah lebih daripada kita yang sifatnya materi. Kadang orang kafir diberi Allah Ta'ala secara materi, secara rezeki, kadang lebih dari kita. Bahasa orang ma'rifat, kurang baik apalagi Allah Ta'ala lawan kita. Kurang baik apalagi Allah Ta'ala lawan kita. Sejahat-jahatnya kita lawan Allah, memang kita bisa jahat lawan Allah? Iyalah. Masa kita kada pernah berterima kasih, kada pernah bersyukur kepada Allah, mulai setitis air mani dirubah oleh Allah menjadi darah, dirubah menjadi segumpal daging, diberi Allah Ta'ala roh, dia mulai menghirup kehidupan di alam rahim, 9 bulan 9 hari di alam rahim, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya sampai lahir ke alam dunia dengan segala fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan oleh Allah, diberi oleh Allah Ta'ala berupa wujud dirinya, kesehatan dirinya, kenikmatan dirinya, makanan, pakaian, dan sebagainya. Ternyata dia tidak ingat dengan Allah. Ternyata dia kufur dengan Allah. Padahal Allah kurang baik apalagi lawan diri kita. Nah, walaupun tetap kita kada baik lawan Allah, ternyata Allah masih aja memberi. Kesehatan diberi oleh Allah, rezeki tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia ingin dipeluk oleh Allah,
Namun ketika dia ingin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah dengan jalan taubat, dia dirangkul oleh Allah, disayangi oleh Allah lebih daripada orang yang terdahulu taat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang taubat. Bir kada, ini birrullah. Rajab, keagungan Allah, kebesaran Allah atau kebesaran keagungan bulan Rajab cukup tergambar di dalam kalimat Rajab itu sendiri, Rajimpa. Nah sekarang rahmat Allah, kebaikan Allah, judullah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita. Namun ada yang sangat luar biasa. Apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Bagi Rasul ini adalah pemberian yang sangat agung, pemberian yang sangat besar dalam sejarah kehidupan sidin. Isra Mi'raj adalah sebuah nikmat yang paling besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang kehidupan beliau yang beliau jalani. Maka Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini disebut oleh para ulama nikmat yang paling besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi kita nikmat yang paling besar itu adalah 12 Rabiul Awal, kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi umat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab, sehingga disebutlah Isra wal Mi'raj ini dengan kalimat Mu'jizatul Kubra, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Kenapa? Siapapun manusia tidak ada yang mengalami seperti ini. Kalau nang lain mungkin anggap mukjizat Nabi taksirul kalil, membanyakkan nang sedikit, itu para wali ada, para nabi nang lain ada. Tubriul akmah wal abras wal ajzam, bahasa umumnya menyembuhkan segala penyakit dengan doa dan sebagainya. Nabi Isa bahkan tuhyil mauta. Tapi adakah manusia yang golongan manusia terpilih, yaitu para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah kenikmatan yang besar Isra Mi'raj sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamislihi syai'. Jangankan kita, Nabi Musa sendiri tidak pernah melihat zat Allah. Itu beliau minta kepada Allah, Rabbi arini kai anzur ilaika, Tuhan nampakkanlah dirimu agar aku bisa memandang kepada dirimu. Apa ini sebuah permintaan konyol? Tidak. Nabi Musa ingin melihat zat Allah. Apa jawaban Allah? Qala ya Musa lantarani. Musa, selamanya engkau kada akan pernah melihat zatku. Selamanya kada pernah.
Cerita ini panjang, tapi memastikan aja bahwa Nabi Musa kada pernah melihat zat Allah walaupun beliau minta. Ingat perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Falamma ra'a syamsa baziqan, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari begitu bulan, haza akbar, mungkin ini Tuhan yang besar. Ternyata begitu hilang matahari, inilah uhibbul afilin, masa Tuhan bisa tenggelam. Bulan, bintang, dan seterusnya. Pada akhirnya Nabi Musa pun mengenal Allah. Itu hanya perjalanan rohaniah. Tapi pernahkah Nabi Musa melihat zat Allah? Kada pernah. Padahal Nabi Musa bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa maksimal yang beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah mukalamah, bapandir lawan Allah taala bikalamin azaliyin, dengan kalamnya yang azali, tanpa suara, tanpa huruf, tapi bisa dimengerti oleh Nabi Musa. Ini setelah Nabi Musa miqat di Jabal Tursina. Apa miqat? Kita belajar haji, miqat itu kan dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani, orang memakai ihram di waktu yang sudah ditentukan. Itu ngarannya miqat zamani. Ada ngarannya miqat makani, orang memakai ihram, berniat ihram di tempat yang sudah ditentukan syariat, yang ditentukan agama, Tan'im, Ja'ranah, Hudaybiyah bagi orang nang di Mekah, bagi orang dari negeri Syam, dari Madinah, Bir Ali, dan seterusnya. Itu ngarannya miqat makani, ketentuan tempat. Nah, adapun Nabi Musa ini miqat dalam pengertian adalah ketentuan tempat untuk bertahanus. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Di mana miqatnya? Di Jabal Tursina, Mesir. Berapa hari? Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan, 40 hari. 40 hari 40 malam Nabi Musa miqat bertempat di Jabal Tursina, terus menerus bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Nabi Musa diberi Allah taala nikmat mukallamah, bapandir lawan Allah. Diabadikan dalam Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata lawan Nabi Musa. Mukallam aja. Tidak ada manusia pilihan yang sampai kepada pemberian nikmat Allah bisa berjumpa Allah secara nyata, melihat Allah bi'aini ra'sihi wa 'aini qalbi, dengan mata kepala dan mata hati. Hanya Rasulullah. Inilah nikmat yang paling besar bagi Rasulullah. Bagi Rasulullah. Nah, ujungnya kita kisah Isra. Kita melihat dulu bahwa ini mukjizatul kubra,
mukjizat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar melihat zat Allah. Ternyata nikmat umat Islam, umat Rasulullah yang paling besar itu pun adalah melihat zat Allah. Melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Melihat zat Allahnya lawan apa? Lawan mata kepala dan mata hati kita. Kapan? Bukan di dunia. Bukan di dunia. Kalau di dunia berlaku ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diperdapati dengan mata telanjang. Allah lah yang memperdapati pandangan kita. Artinya nikmat melihat zat Allah dengan mata kepala dan hati itu cuma Rasulullah. Cuma Rasulullah yang di dunia. Melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'un, nikmat yang paling besar bagi orang yang beriman, umat Rasul, termasuk umat-umat yang lain ketika di dalam surga, yaitu memandang zat Allah. Laisa kamislihi syai'un. Seapapun nikmat surga itu kalah dengan nikmat memandang zat Allah. Lawan apa kita di surga melihat? Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah melihat, kita melihat Allah di surga dengan mata kita sendiri. Nang kaya apa? Nang kaya apa Rasulullah mengalami. Berarti Tuhan baikung sebagaimana keyakinan kita di dalam dunia Tuhan gada baikung, di akhirat Tuhan gak ada berubah. Mun berubah itu baharu ngarannya. Mun di dalam surga berarti Tuhan bertempat. Tuhan gak ada dalam surga. Mun Tuhan di dalam surga pulang, maka keyakinan orang Wahabi aneh. Asalnya Tuhan di atas aras berpindah ke dalam surga. Nang wayhini haja Wahabi berkeyakinan Tuhan itu turun naik. Tuhan ujarnya di atas aras. Tuhan di atas aras, ujar orang Wahabi. Kenapa beristiwa? Istiwa di artinya bersila, berduduk. Kaina Tuhan turun setiap malam, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala kulla lailatin fi akhiri sulusil lail. Sesuai hadis Nabi, ujarnya Allah subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam di pertiga akhir malam. Kena naik leh pulang Allah ta'ala. Turun naik itu min sifatil hawadis, itu sifat baru. Bapindah-pindah itu sifat nang baharu. Batampat itu sifat baharu. Mun memadahkan Allah Ta'ala batampat berarti menyamakan Allah lawan kita. Sifat baharu kita batampat. Ada orang Wahabi mengatakan nangaran wujud itu ada, setiap benda ada pasti ada tempatnya. Subhanallah, kenapa menyamakan Allah lawan nang baharu? Nyata Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadisi. Tuhan itu mukhalafah. Mun batampat itu sama sifat baharu. Mun Tuhan bagana di surga, tadinya di aras, itu berarti berpindah. Itu min sifatil hawadis. Ta'alallahu zalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang demikian. Habis kitanya nang di surga. Mun kada masuk surga, kada melihat zat Allah.
Habis kayak apa kita melihat zat Allah dengan mata kepala kita dan hati kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan ilmu. Diberi oleh Allah kesempurnaan ilmu ma'rifat. Dengan kesempurnaan ilmu ma'rifat itu bagaikan Rasulullah, maka sanggup melihat zat Allah bi'aini ra'sihi wa 'aini kalbi. Kenapa? Mohon maaf ya, kita ini jauh lawan sempurna ilmu ma'rifat kita. Kaina disempurnakan. Mong bisa, mohon maaf ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, kita jangan bingung. Ada orang ya Nabi mati dalam keadaan bungul, tapi kena dibangkit dalam keadaan alim. Ada orang mati dalam keadaan alim, masuk ke alam barzah, dibangkit dalam keadaan bodoh. Maksudnya pengajaran ilmu itu kada putus. Pengajaran ilmu itu kada putus. Apabila orang bodoh ini dirahmati Allah, mati di alam barzah, ada kategorinya. Ada dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang yang mengajari dia di alam barzah, padahal tadi dia di alam dunia bodoh. Tadi di alam dunia bodoh. Kok kenapa dibangkit di hari kiamat menjadi alim? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kata Nabi, orang yang tadinya meninggal dalam keadaan bodoh, kemudian dia diajari, kirim oleh Allah orang yang mengajarinya, Allah bangkit, ba'asallahu yaumal qiyamah min qabrihi aliman. Allah bangkit dia dari alam kubur alim. Ada juga orang alim di dunia, mati masuk ke alam kubur, ternyata di hari kiamat begitu dibangkit linglung, jadi bodoh. Artinya proses pengajaran itu tidak putus. Di surga disempurnakan Allah ilmu ma'rifatnya setingkat ma'rifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesempurnaan ma'rifat itu dia bisa melihat zat Allah, laisa kamislihi syai'un. Maka inilah nikmat nang paling besar di dalam surga. Kenapa? Karena berkaitan dengan rasa. Nikmat itu kan rasa. Nikmat itu rasa. Inya karamian kelezatan melihat kada terasa lagi, seberatan kada terhirani lagi. Bagaikan seseorang mendapatkan istri yang sangat cantik, putih bersih, sesuai dengan, ya taruhlah manusia tercantik terbaik di dunia, melihat hajinya rasa nikmat dah. Melihat nikmat, nang lain kada tahirani lagi, orang melihatin itu aja. Itu ngarannya nikmat an-nazaru ila wajhih, memandang kepada wajahnya. Nikmat yang paling besar di dalam surga adalah nikmat an-nazar ila wajhillahil karim. Walaupun menurut sebahagian ulama melihat zat Allah itu berbeda-beda. Ada nang setahun sekali, ada nang seminggu sekali, ada nang sehari pagi dan sore, ada nang setiap saat. Selalu melihat Allah. Ukurannya apa? Bermacam-macam pendapat ulama. Ada di antaranya pendapat ulama yang termaktub di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali?
seseorang dekat dan memandang zat Allah itu akan didapatnya sejauh mana dia segera pergi ke Jumat. Semakin cepat dia pergi ke Jumat, maka dia semakin dekat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin rahimakumullah, itu mendudukkan bahwa melihat zat Allah adalah nikmat paling besar. Tulak ke Jumat langsung. Sejauh mana dia cepat bersegera melaksanakan perintah Allah, di situ ukurannya adalah Jumat. Makanya Jumat itu kan ada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, ada 4. Orang yang berangkat jam pertama, dia diberikan laksanakan berkurban onta. Ada yang kedua berkurban sapi, yang ketiga berkurban kambing, yang keempat berkurban ayam, yang kelima hintalu. Selebihnya tutup. Itu kan ada hadisnya. Hadirin rahimakumullah. Lagi mukjizat yang paling besar adalah bagi Rasulullah adalah Isra dan Mi'raj. Sekarang dibuktikan Allah, digambarkan dalam ayatnya, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Ayat yang menceritakan Isra diawali dengan kalimat subhana, maha suci. Dalam hadis Nabi, apabila engkau melihat sesuatu yang ajaib, maka katalah subhanallah. Apakah kita melihat yang ajaib? Ada melihat ular aneh, subhanallah. Melihat orang kebubungasan, subhanallah. Melihat orang kealiman, subhanallah. Melihat pohon yang aneh, subhanallah. Siapapun yang aneh, subhanallah. Isra Mi'raj ayatnya berdahulu subhana, maha suci Allah. Berarti ini kejadian yang luar biasa. Menarik ya. Kalau kita bicarakan dalam beberapa sudut, dalam kacamata fikih, dalam kacamata tauhid, dalam kacamata tasawuf, dan dalam kacamata ma'rifat. Kalau kita melihat perjalanan Isra dan Mi'raj, bertabaruk, bahkan kita masuk mengkaji masalah mukjizat, insya Allah kita sambung waktu depan karena waktu Isya sudah sampai. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.